Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah membahas 48 ayat dalam surat Al-Maidah mengenai kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah. Allah memberikan kewajiban ini kepada Bani Israel, mereka gagal. Kemudian kepada umat Nasrani dengan Injilnya, mereka pun tidak sukses. Karena apa? Karena mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Mereka tukar, mereka hapus ayat-ayat hukum yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Nah, kemudian datanglah umat Nabi Muhammad SAW yang juga dibebankan dengan kewajiban yang sama. Baik, kita masuk ke ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah kalian berhukum di antara mereka atau memutuskan di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan. Hukum-hukum yang Allah turunkan dalam kitabnya, Taurat, Injil, Quran, melalui nabinya. Sebagian ulama menyatakan tafsir dari ayat ini adalah mansuhnya perkara yang dibahas dalam ayat 42. Saya mesti cek dulu ayat berapa. Al-Maidah ayat 42, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Ketika Bani Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memutuskan perkara itu dengan hukum Taurat. Tapi dengan adanya ayat 49 ini, Nabi diminta untuk memutuskan semuanya dengan Al-Quran. Karena ada perbedaan. Syariat diturunkan, sebagian di-upgrade berdasarkan umat yang nabi-nabi hadapi. Nah, kemudian Allah berfirman, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu yang mereka sudah lakukan ketika mereka memiliki Taurat, ketika mereka memiliki Injil, sehingga mereka menukar hukum sesuai dengan keinginan mereka. Perzinahan yang asal muasalnya hukumnya adalah dirajam dari sejak zaman dahulu, mereka tukar. Mereka sempat pula membuat semacam agreement antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Hukuman rajam yang mereka pilih adalah dengan dicoret-coret mukanya, kemudian diarak untuk dipermalukan dengan dinaikkan ke atas keledai keliling kota. Tentu sangat berbeda antara rajam dengan hukuman yang mereka buat. Baik. Wahdharuhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak menyesatkan kalian dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada kamu. Jadi mereka punya skill khusus dalam merubah hukum. Mereka menggunakan segalanya, kekuatan politik atau uang, untuk dapat merubah hukum yang sudah Allah turunkan. Zaman dahulu ini sukses. Zaman sekarang, teman-teman yang bisa menjawabnya.
in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki untuk memberikan mereka musibah disebabkan dosa-dosa mereka. Ini yang selalu saya ingatkan teman-teman, perbuatan dosa di saat ini mengundang dosa di masa depan. Ketika mereka menghadap orang-orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW, meminta Nabi SAW memberikan hukum atas perbuatan zina yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka, dan mereka datang dengan preset sebelumnya mereka sudah diskusikan, sekiranya Rasulullah SAW memutuskan seperti apa yang mereka mau, mereka terima. Tapi kalau lebih seperti apa yang Quran atau Taurat sampaikan, maka berpalinglah jauh, nggak jadi minta hukum. Seperti itu. Dan betul, mereka begitu Rasulullah SAW menyatakan hukumnya adalah rajam, mereka berpaling, tidak jadi minta hukuman. Seandainya mereka terima, Allah akan ampuni dosa mereka. Tapi ketika mereka tolak, musibah datang disebabkan dosa-dosa mereka di masa lampau. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sungguh kebanyakan dari manusia itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak mau tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Afa hukmal jahiliyati yab'un. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jahiliyah ini artinya hukum-hukum bodoh, hukum-hukum yang bertentangan, hukum-hukum yang tidak merunut kepada hukum yang Allah telah turunkan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi kaum yang yakin. Suatu saat teman-teman pelajari hukum Islam, kemudian bandingkan dengan hukum dunia, hukum yang dibuat oleh manusia. Teman-teman akan merasakan kedalaman, kebijakan yang sangat berbeda antara dua hukum itu. Allah menunjukkannya kepada kita saat ini di depan mata kita. Muslim sulit untuk membuat hukum Allah menjadi referensi hukum satu-satunya. Dan lihatlah apa yang terjadi saat ini. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.